Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Javier Salman Hidayat dengan NIM H1D024120. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi Simpus atau Sistem Informasi Perpustakaan Mini berbasis Laravel 13 dan Livewire 4 yang digunakan atau dibuat untuk memenuhi tugas CPMK 03 paket 0 mata kuliah pemrograman web. Jadi, yang pertama itu secara arsitektur database-nya dulu. Aplikasi Simpus ini udah menggunakan 5 tabel utama. Nah, yaitu book, borrowing, kategori member, dan user. Dan relasinya itu udah dikelola menggunakan fitur Alcuin Laravel. Contohnya nih di dalam model book ini ada relasi belongs to ke kategori. Terus ada relasi lagi has many ke borrowing. Seperti itu. Nah, selain yang ini, itu juga aplikasi Simpus ini udah ditambahin mekanisme role based access control sederhana. Jadi di sini di migration at role to user tabel PHP ini itu udah ditambahin kolom role sehingga cuman user tertentu atau user admin aja yang bisa mengelola inventaris buku dan anggota. Terus untuk aspek interaktivitas, seluruh logika bisnis dari aplikasi Simpus ini dikendalikan oleh komponen Livewire. Contoh, di sini app Livewire yang books file index.php. Nah, yang ini nih. Di sini itu tentang validasi. Dengan rules-nya itu lumayan ketat. Contohnya di sini ada keunikan ISBN. Habis itu ini. Nah, keunikannya ISBN gitu. Terus wajib upload file cover gitu. Yang formatnya itu gambar dan maksimalnya itu 1 mega. Terus di dalam file index.php ini juga ada metode yang ini, metode render. Jadi ini itu proses pencarian real time. Jadi datanya memanggil query search yang nanti dibinding langsung dari UI gitu. Terus yang terakhir untuk memenuhi tantangan spesifik Livewire 4 yang diimplementasinya itu ada di sini. Resource view Livewire books indexblade.php. Jadi di sini tuh indikator stoknya menggunakan wire show sama wire text. Ini tuh memungkinkan reaktivitas instan di sisi klien browser untuk ngerubah teks tanpa membebani server dengan siklus request yang penuh gitu. Ini tantangan Livewire yang satu tadi pakai wire show sama wire text. Terus tantangan Livewire keduanya itu arsitektur island komponen ada di overview panel.php di app Livewire dashboard overview panel.php. Di sini ditulis ini pagar isolate. Jadi dia akan mengeksekusi proses pengecekan denda dan auto refresh yang nanti ada di dalam halaman dashboard gitu tanpa memicu render ulang gitu. Nah, yang kedua demo aplikasi. Sekarang kita masuk ke aplikasinya, jalanin dulu dengan kode PHP artisan serve. Nah, terus masuk ke localhost, portnya 8000. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Jadi ada dua,
yang sebagai petugas dan yang sebagai admin. Kita masuk ke petugas dulu, atau kita ke admin dulu nggak apa-apa. Dengan passwordnya password ini udah ke save itu. Nah ini dia tampilan utamanya. Jadi setelah di login kita akan masuk ke sini di halaman dashboard. Jadi di sini tuh ada ringkasan perpustakaan. Ini implementasi Visual Component Overview Panel Island tadi yang udah dijelasin yang sebelah sini nih. Jadi panel ini fungsinya untuk memonitor denda berjalan. Habis itu otomatis ngasih notifikasi buku yang nanti akan jatuh tempo. Terus ini tuh auto refresh tuh, udah ada tulisannya. Terus masuk ke kategori ya. Di sini itu ada kategori buku, ada nama kategori bukunya, deskripsinya. Habis itu kita bisa edit sama hapus. Terus kalau misal cari kategori buku, itu contohnya cari fiksi ya. Dia nggak bakal nge-refresh karena tadi pakai wire gitu. Terus misal pengen tambah kategori, kategorinya non fiksi berarti ya. Misal contoh tes simpan. Nah, nanti udah ada non fiksi. Habis itu kalau misalkan diedit tes gitu misal. Nah, terus kalau dihapus, ntar bakal ada pop up. Terus kita oke, ntar dia kehapus. Terus ada notifikasinya juga. Terus sekarang ke buku. Nah, ini bisa mencari buku berdasarkan ISBN atau judulnya atau nama pengarang. Misal ISBN-nya ini 280 ya. Nah, atau arang arang 9. Tuh ada buku-bukunya. Terus kalau misal satu lagi judul sama aja. Nah, ini ada 30, terus bisa melihat sampai ke halaman ketiga. Aku misal pengen nambah buku. Judul bukunya misteri. Pengarangnya semua bisa. SB-nya 1, 2, 3, totalnya 3. Kategorinya fiksi misalnya. Terus bisa upload file juga. Nah, tuh. Terus bagian anggota sama seperti yang lain ini bisa dicari menggunakan nama atau menggunakan kode gitu. Terus udah bisa dicetak kartunya juga. Nah ini tinggal di print nanti ke download. Kayak misal. Terus begini kartunya. Ini juga bisa diedit sama bisa ditambah. Terus ke sirkulasi. Nah ini sebagai admin untuk meminjamkan buku. Kalau misalnya kalau klik pinjam buku, pilih anggotanya siapa, misalnya bareng satu atau kita tambah anggota dulu. Tambah anggota tambah 11. Ini misalnya iya balik itu. Itu udah ada. Terus misal pengen minjemin dipilih misal yang ini dulu stoknya yang misteri dulu deh, stoknya kan tadi 3, terus kita pinjemin, terus kita ke buku, lihat ke buku tadi yang
Nah, tersedianya sudah berkurang menjadi 2. Gitu. Terus kalau misalnya kita pengen pinjemin lagi ke anggota yang sama, bisa buku ini buku satu, terus pinjemin lagi buku 3, nah, terus pinjemin lagi. Nah, ini udah nggak bisa. Terus ada pop up karena ini dia udah meminjam 3 buku maksimal. Terus selain ini juga udah bisa diekspor. Terus seperti ini. Nah, kalau yang ini itu akun admin, jadi dia bisa mengelola kategori, nambahin kategori buku dalam perpustakaan, habis itu jumlah bukunya, judulnya dan segala macam dan anggota perpustakaannya. Sekarang kita ganti akun ke akun petugas. Nanti akan terlihat perbedaannya seperti apa. Tapi sebelum ganti, kita lihat dulu semua akun itu udah bisa ganti profilnya. Contohnya di sini profile connection sama password itu udah bisa diganti sama bisa di delete akunnya. Sekarang kita logout, terus kita ke akun petugas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi petugas itu hanya di akun ini itu cuman menampilkan dashboard sama seperti akun admin dan sirkulasi. Nggak ada, dia petugas nggak bisa nambahin buku, nggak bisa nambahin anggota, dan nggak bisa nambahin kategori buku. Cuman dia tetap bisa meminjamkan buku kepada orang-orang yang pengen minjemin buku. Terus dia juga tetap bisa ekspor PDF. Jadi itu perbedaannya. Karena ini akun petugas ya, jadi ya petugas bisa meminjamkan buku gitu. Cuman dia nggak bisa mengelola, menambah dan CLD data-data buku yang di dalam perpustakaan. Mungkin itu saja demo dan penjelasan kode aplikasi Simbus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.